cantik bernama Resti Widya harus menerima takdir kematiannya yang sadis dengan kondisi tangan terikat dan tubuh meringkuk di dalam lemari kosnya di kota Jambi. Bagaimana cerita kejadiannya? Yuk kita masuk ke jalur cerita. Resti Widya yang berumur 30 tahun ini hilang tanpa kabar dan tak bisa dihubungi oleh teman maupun keluarganya. HP-nya nonaktif sejak sehari sebelum tanggal 25 September 2024 saat ditemukannya jasad Resti. Karena merasa curiga, akhirnya teman Resti itu mengambil inisiatif pergi dan menjenguk ke indekos Resti secara langsung. Indekos Resti tepatnya berada di Lorong Kasuari, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Aulia yang merupakan teman akrab Resti, di mana kesehariannya ia sering bersama dan saling curhat permasalahan kehidupan keduanya. Resti sendiri pun sudah dianggap adik, teman, bahkan keluarga bagi Aulia sepanjang ia mengenal Resti dari tahun-tahun yang silam. Sesampai di kos Resti, bertambahlah kecurigaan Aulia saat melihat kondisi pintu kamar Resti seperti ada bekas dicongkel. Ia pun lalu masuk seperti biasa dan mencoba mengecek kamarnya. Ia berpikiran bahwa tidak mungkin Resti pulang kampung dikarenakan ia melihat koper dan tas lainnya masih ada di kamar. Kemudian ia pun melihat kondisi baju Resti di dalam lemari untuk memastikan pakaiannya masih ada. Namun, yang ditemukan adalah penampakan yang mengerikan serta mengenaskan. Ia melihat sosok Resti sedang meringkuk di lemari bagian sekat paling bawah. Spontan teman Resti kaget sambil heboh berteriak keluar saat melihat pemandangan tersebut. Ia masih berpikiran bahwa Resti saat itu sedang pingsan dan kemudian menghubungi keluarga Resti untuk memberikan kabar tentang apa yang sedang terjadi. Seminggu sebelumnya, Resti sempat mengabari keluarganya bahwa ia berkeinginan untuk pulang kampung. Dan sempat juga bercerita kepada ibu angkatnya bernama Levi Afroida bahwa akhir-akhir itu Resti merasa gelisah dan tidak tenang karena sering diteror dan diancam akan dibunuh oleh sekelompok orang. Ibu Levi pun menawarkan untuk tinggal bersamanya atau pindah kos saja agar lebih aman. Saran itu pun ditolak karena Resti merasa ia tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Ia mencoba untuk mengabaikannya sebisa mungkin dan tetap tinggal di sana. Bapak Resti bernama Ismet berusia 58 tahun dan berasal dari Kabupaten Serang, Banten, membenarkan cerita tersebut. Pada tanggal 24 September 2024, adik Resti bernama Daya Salsabila sempat mengirim teks WhatsApp kepada kakaknya yaitu Resti untuk menanyakan kabar sekitar pukul 5 sore. Dan dibalas singkat oleh Resti 2 jam setengah kemudian, tepatnya 19.30, Resti mengabarkan bahwa ia sedang mengalami pusing dan setelah itu tidak ada berita kelanjutannya lagi. Resti wanita cantik ini adalah gadis asal kampung Nengger, Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten.
Resti dikenal oleh keluarganya sebagai sosok yang baik dan dermawan. Setiap tahun sekali, Resti selalu pulang kampung. Dan di saat itu pula, ia suka membagikan santunan kepada anak yatim dan janda-janda yang tidak mampu. Sepengetahuan keluarganya, Resti bekerja sebagai penyanyi dari panggung ke panggung. Resti merupakan rantauan dari Subang ke kota Jambi. Dalam kesehariannya, ia sangat aktif di media sosial. Tampak dari postingan yang dibagikannya bahwa ia memiliki gaya hidup yang glamor. Ia kerap kali pamer, memposting sejumlah uang hasil dari pekerjaannya serta aktivitasnya saat membeli emas di toko perhiasan. Resti merupakan mantan pemandu lagu yang bekerja di salah satu tempat hiburan malam di kota Jambi. Dan saat ini pekerjaan Resti diungkap oleh teman-temannya sebagai open BO yang mana sering menerima tamu online di kamar kosnya. Karena pekerjaannya ini, ia seringkali pindah-pindah kosan di kota Jambi itu. Resti diketahui oleh tetangga dan teman kosannya sebagai sosok yang tertutup dan ia tinggal kurang lebih sudah 1 tahun di kosan terakhir tersebut. Resti memiliki kedekatan hubungan dengan sosok bernama Daniel Sihombing asal Medan. Ia bekerja sebagai karyawan swasta. Daniel ini juga dikenal oleh teman Resti yaitu Aulia. Aulia mengenal sosok Daniel yang berumur 24 tahun ini sudah lama berhubungan dengan Resti. Resti yang sangat baik dan royal kepada Daniel ini memperlakukan seperti layaknya seorang pacar. Namun sangat disayangkan, orang tersebut malahan tega menghabisi nyawa Resti. Ada fakta baru ditemukan bahwa pacar Daniel Sihombing yaitu Sarda berusia 24 tahun juga dijadikan sebagai tersangka. Sebelum kejadian membunuh Resti, Sarda memang tidak mengetahui niat tersebut. Namun usai kejadian tewasnya Resti, Daniel Sihombing menemui kekasihnya tersebut dan menceritakan semua perbuatan pelaku terhadap korban. Motif pelaku membunuh Resti adalah untuk menguasai harta korban. Uang, perhiasan, tabungan, dan handphone milik Resti diambil oleh pelaku dan dibagikan kepada pacarnya. Pelaku mengakui bahwa pembunuhan tersebut dilakukan secara spontan karena awalnya ia hanya berkeinginan untuk menggunakan jasa korban. Dikarenakan ia melihat setumpuk uang yang banyak di kasur serta meja korban, lantas membuat dia hilaf dan ingin mengambil semua yang berharga milik korban tersebut. Setelah niat mencuri muncul, akhirnya Daniel gelap mata lalu mencekik dan mengikat tangan korban serta menyumpal mulut korban dengan kain. Dan tubuh korban dimasukkan ke dalam lemari yang berukuran 1 kali 1 meter. Selain itu, untuk mengelabui perbuatannya ini, pelaku juga membajak akun TikTok Resti Widya dengan menggantikan nama akunnya dengan nama calon jenazah, seolah-olah Resti masih hidup. Di saat tubuh Resti ditemukan, akun TikTok resmi milik Resti pun juga masih update berkomentar pada status postingannya, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi pihak kaum medsos. Terlebih lagi, teman-teman dekat serta ibu angkat Resti
juga kebingungan kenapa nama akun Resti diganti seperti itu. Karena merasa takut, pelaku ini sempat melarikan diri selama 8 hari dan akhirnya dibekuk oleh pihak kepolisian saat bersembunyi di sekitar desa Pulai Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada tanggal 3 Oktober 2024 di Kamis pagi sekitar pukul 5.30. Atas perbuatan keji pelaku ini dijerat pasal 356 ayat 3 KUHP, yaitu hukuman penjara 15 tahun karena melakukan pencurian sehingga menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Dan majelis hakim juga menjatuhkan vonis kepada Sarda, kekasih dari Daniel, selama 2 tahun buih karena menjadi penadah dari hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa kepada korbannya. Bagaimana menurut Anda guys? Apakah hikmah yang bisa kita ambil di balik cerita tersebut? Dan apakah ini menurut kalian merupakan pembunuhan spontan atau jangan-jangan ini sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Thanks guys, see you and bye-bye.